Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 Min 1 Magelang. Marilah sebelum kita mulai pelajaran, bacalah bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada kesempatan ini Pak Semi akan menerangkan tentang membedakan untuk menggunakan sebuah kata, baik itu kata tunjuk maupun kata ganti atau isim dhamir, itu antara laki-laki dan perempuan. Ya, maka dari itu anak-anak harus memahami bagaimana cara membedakannya. Bahasa Arab sangat mudah sekali untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan. Ingat, jika laki-laki tanpa menggunakan tak marbutoh, dan jika perempuan itu harus menggunakan tak marbutoh, salah satu cirinya. Nah, maka dari itu marilah kita pelajari untuk perbedaan laki-laki dan perempuan dalam hal isim isyarah kata tunjuk maupun isim dhamir kata ganti. Yang pertama, isim isyarah atau kata tunjuk. Oke, untuk laki-laki atau sering disebut dalam bahasa Arab adalah mudzakkar, maka untuk kata tunjuknya menggunakan haza yang artinya ini dan zalika artinya itu. Nah, kita sebut di sini misalkan namanya soleh, solihun ya, soleh. Ya jelas laki-laki karena dari namanya aja adalah soleh dan tanpa ada tak marbutoh. Maka menggunakan isim isyarah ini dan itu atau itu menggunakan haza atau zalika. Nah, kata gantinya maka anak-anak harus menggunakan huwa yang artinya adalah dia laki-laki. Huwa ini adalah kata ganti untuk soleh. Ingat, huwa itu untuk ganti soleh atau laki-laki. Maka kalau akan menyebut statusnya atau pekerjaannya, dia tanpa ada tak marbutoh. Tajirun artinya adalah pedagang laki-laki. Nah, kemudian sifatnya juga, jadi ini adalah naat dan man'ut kalau dalam ilmu alat ya, ilmu alat, ilmu jurumiyah atau ilmu alat dalam bahasa Arab itu. Kalau tajirun itu disebut naat, kalau nasyitun man'ut. Jadi ini adalah kata sifat nasyitun, kata sifat tajirun ini adalah yang disifati. Nah, karena ini laki-laki, naatnya itu menggunakan tajirun tanpa tak marbutoh, sedangkan nasyitun ini harus mengikuti daripada ini yang disifati, harus mengikuti ya. Harus mengikuti. Maka kalau ini tidak ada tak marbutoh, maka nasyitun juga harus tidak ada tak marbutoh. Jadi tajirun nasyitun. Nah, ini kata dhamirnya huwa karena laki-laki maka menggunakan tajirun bukan tajirotun. Nasyitun mengikuti, nasyitun bukan nasyitotun. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Yang kedua, kata tunjuk masih menggunakan haza ini atau zalika itu. Ya. Haza zalika zaitun. Ini atau itu Zaid. Ya. Isim dhamir huwa. Ya, harus pakai huwa karena laki-laki Zaid. Huwa tilmidun. Nah, dia tidak ada tak marbutoh kan, tidak tilmidatun kan, karena
huwa atau Zaid. Dia adalah murid laki-laki. Kemudian sifatnya apa murid itu? Mahirun, yang pandai. Nah, kan tidak ada tak marbutoh sehingga sifatnya harus mengikuti. Mahirun bukan mahirotun, yang pandai. Jadi hadza atau zalika Zaidun, ini atau itu Zaid, huwa dia, tilmizun murid, mahirun yang pandai. Oke, selanjutnya coba kita lihat perbedaannya di yang untuk perempuan. Nah, ini sudah saya lingkarin, jelas sekali kan. Oke, kita bahas dari awal. Kalau isim isyarah kata tunjuknya laki-laki itu menggunakan hadza atau zalika, maka perempuan menggunakan hadhihi untuk ini dan tilka untuk itu. Mu'annas ya, perempuan kalau dalam bahasa Arab adalah mu'annas. Hadhihi ini atau tilka itu Fatimah. Hadhihi Fatimah, ini Fatimah, tilka Fatimah, itu Fatimah. Nah, jelas sekali karena ini adalah namanya perempuan. Ingat, ini adalah perempuan. Maka kata ganti atau domir, kata gantinya Fatimah untuk menjelaskan Fatimah itu adalah apa? Itu adalah hiya. Kalau laki-laki huwa, ingat laki-laki huwa. Maka kalau perempuan hiya. Jangan lupa hiya. Hiya. Dia perempuan. Apa dia? Tajirotun, pedagang perempuan. Kalau yang awal huwa adalah tajirun, maka perempuan adalah tajirotun, pedagang perempuan. Ingat tambahannya adalah takmar butoh. Kata gantinya hiya karena subjeknya atau namanya adalah perempuan Fatimah. Nah, untuk kata sifatnya juga mengikuti yang disifati. Karena dia adalah pedagang perempuan pakai tak marbutoh, maka juga menggunakan tak marbutoh sifatnya nasyitotun, yang rajin, pedagang yang rajin, tun ya. Ingat nasyitotun. Kalau yang laki-laki kan tidak ada nasyitun, tajirun. Nah itu, maka yang perempuan ini yang membedakan adalah tak marbutoh. Nasyitotun, yang rajin. Kita lihat contoh yang kedua. Masih pakai isim isyarah kata tunjuk hadhihi untuk perempuan ini dan tilka untuk perempuan artinya itu. Karena menggunakan Aisyah ya, contoh nama Aisyah. Hadhihi Aisyah, ini Aisyah, atau bisa tilka Aisyah, itu Aisyah. Nah, kata gantinya masih sama karena perempuan menggunakan hiya atau dia perempuan, hiya ya. Karena ini perempuan menggunakan tak marbutoh. Ingat, tak marbutoh semua ya. Kita lihat laki-laki wa tilmidun, tidak ada tak marbutoh, maka perempuan harus ditambah tak marbutoh. Tilmidatun, murid perempuan. Mahirun, yang rajin untuk laki-laki, maka kalau perempuan mahirotun, yang pandai, maka yang perempuan juga yang pandai tapi pakai tak marbutoh. Ini ya perbedaannya tak marbutoh. Ingat, ini harus sama. Tak marbutoh ini juga tak marbutoh. Nah, ini harus sama ya. Ini tidak ada Pak tak marbutoh, ini juga tidak ada. Nah, ini nama laki-laki maka hadza dzalika Zaitun, Fatimah, maka hadhihi tilka, ini itu. Ingat, anak-anak harus bisa memahami, dan jika masih belum paham, mengulang-ulangilah untuk melihat video ini.
Sebelum ke tugas, Pak Asmi akan menyimpulkan perbedaan laki-laki dan perempuan itu hanya dari nama, ya. Nama, jika namanya laki-laki Soleh Zaidun, maka untuk kata tunjuknya ini itu pakainya hadza zalika. Untuk kata gantinya menggunakan huwa untuk laki-laki. Nah, karena tajirun itu laki-laki, maka nasyidun mengikuti, tidak ada tak marbutoh. Jika untuk perempuan, sedangkan untuk perempuan itu pakainya hadhihi atau tilka, yang artinya ini atau itu. Fatimah, ya, Aisyah Fatimah, maka kata gantinya adalah hiya. Iya, dia perempuan. Dia adalah tajirun, pedagang juga, tapi perempuan, maka pakai tak marbutoh. Yang rajin juga, tapi perempuan, pakai tak marbutoh. Begitu juga tilmidatun, mahirotun, murid yang pandai. Itu ya, paham ya anak-anak. Jika memang belum paham, anak-anak bisa bertanya langsung ke Pak Asmi melalui Jabri. Terima kasih. Dan untuk soalnya silahkan dikerjakan. Oke anak-anak, jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan. Untuk yang pertama tadi adalah mendengarkan penjelasan, kemudian menyalin materi, dan mengerjakan soal. Jangan lupa kirim melalui WA atau bisa bertemu langsung Pak Asmi untuk menilai hasil pekerjaannya. Terima kasih, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.